Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Octavia dengan NIM 2230403002 ingin menyampaikan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Bisa disingkat dengan PBB. Yang pertama, definisi. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang di dalamnya tersebut terdapat keuntungan ekonomis atau terdapat kedudukan sosial bagi orang-orang pribadi. Dan badan atas suatu hak juga terdapat manfaat atas tanah tersebut. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Objek PBB dibedakan atas 5 sektor, yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan, perdesaan, dan perkotaan. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah atau disingkat dengan PDRD. PBB sektor perdesaan dan perkotaan atau disingkat dengan PBB P2 menjadi pajak daerah kabupaten atau kota, sedangkan PBB 3 lainnya atau disingkat dengan PBB P3 tentang merupakan pajak pusat kota. PBB P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan manfaat bumi atau bangunan. Objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan baik termasuk kelompok P2 atau P3 yang merupakan pajak objek dengan sistem semi self fulfillment. Pajak bumi dan bangunan PBB pada dasarnya merupakan pajak pusat yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintahan daerah. PBB merupakan pajak atas harta berupa tanah dan bangunan sehingga bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak yang terhutang sangat ditentukan oleh keadaan objek pajak tersebut. Pada awal tahun, keadaan subjek pajak tidak memengaruhi jumlah pajak terhutang. Jenis pajak properti di Indonesia yang memenuhi kriteria pajak properti adalah PBB P2 dan PBB P3. Pajak bumi dan bangunan baik sektor P2 ataupun P3 memenuhi syarat berupa tanah dan bangunan, dan juga pajak berhutang atas properti tidak bergerak, yang berarti pajak dipungut secara teratur atas pemungutan atau kepemilikan properti tidak bergerak berupa tanah, bangunan, dan sektor lainnya. Sektor penerimaan pajak properti di Indonesia dengan keberadaan negara seperti Polandia, Jerman, dan Cina hampir sama, yaitu sektor kota, desa, perkebunan, perhutanan, dan perkembangan. Oleh karena itu, dalam memperhatikan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah yang tepat untuk pajak properti di Indonesia adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, sekian dari saya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.